Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinarif Hati Salma dengan NIM D00235052 dari B7 SGD 17 kelas FKB Fakultas Kedokteran 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem neuro, arteri dan juga vena. Terima kasih. Yang pertama yaitu neurosistem atau sistem saraf. Sistem neuro atau sistem saraf yaitu sistem yang menjamin dan memberi perintah ke sistem organ agar dapat bekerja dengan baik dan terkoordinasi. Sistem saraf itu terdiri dari sistem saraf pusat dan juga sistem saraf perifer. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan medula spinalis. Sedangkan sistem saraf perifer terdiri dari 12 saraf kranial dan 31 pasang saraf yang keluar dari medula spinalis serta percabangan-percabangannya. Lalu ini adalah mind mapping dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat itu ada dua, yaitu encephalon atau medula spinalis. Encephalon itu adalah otak. Otak yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja untuk mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Sedangkan kalau medula spinalis itu adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang ini itu berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Lalu ada sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sensorik atau efferent atau sistem saraf motorik atau efferent. Kalau sistem saraf sensorik atau afferent itu berarti untuk mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Sistem saraf ini tuh terdiri dari yang pertama ada viscerosensor, itu dimana sistem ini mendeteksi sinyal, rasa sakit, gangguan, dan semua jarak afferent dari organ-organ dalam atau viscera. Yang kedua ada somatosensor. Somatosensor itu dimana sistem ini tuh untuk mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gatal, gangguan, dan semua jarak afferent dari selain organ-organ dalam atau viscera. Terus ada juga yaitu motorik atau efferent. Beda ya, yang pertama itu ada sensorik atau afferent sama motorik atau efferent. Nah, sistem saraf efferent itu untuk mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf pusat ke sistem saraf perifer. Sistem ini tuh terdiri dari somatik atau somatomotor, itu biasanya disebut sistem saraf voluntar yang bekerja secara sadar, dapat dikontrol secara sadar. Itu contohnya ada nervi yang menginversi otot-otot anggota gerak. Lalu ada visceromotor atau biasa disebut sistem saraf otonom, itu involuntary, bekerja secara tidak sadar untuk menginervasi organ-organ dalam. Sistem ini itu terdiri dari simpatis dan juga parasimpatis. Simpatis itu memberikan perintah, sedangkan parasimpatis itu memberikan perintah untuk istirahat. Kalau yang simpatis itu memberikan perintah untuk fight atau flight. Lalu ada sistem vena. Sistem vena adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Vena itu nanti pada akhirnya akan bermuara ke atrium kanan, kecuali vena pulmonalis. Vena ini akan bermuara langsung ke atrium kanan adalah vena cava superior. Lalu ada sinus coronarius dan vena cardia minimi. Lalu ada vena cava superior. Vena cava superior adalah muara dari tiga besar, yaitu penggabungan dua vena besar, yaitu dua vena brachiocephalica atau innominate veins dan juga vena azygos. Nah, lalu dia juga akan bagi ada sepasang vena brachiocephalica. Itu masing-masing vena brachiocephalica itu adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase daerah skeleton trunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas. Itu bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Lalu ada vena azygos. Vena azygos adalah vena yang mendrainase dari vena interkostal kiri. Vena azygos ini
dia itu akan menyilang ke kanan, membentuk dua percabangan yang disebut sebagai vena hemiazygos accessoria dan juga vena hemiazygos. Lalu juga ada vena cava inferior. Apa sih vena cava inferior? Vena cava inferior itu dia tuh nanti akan mendrainis darah dari bagian organ-organ viscera dan juga ekstremitas inferior. Nah, dia tuh nanti ada VCI. VCI itu muara dari sepasang-pasang vena iliaca communis yang mendrainis darah dari ekstremitas inferior. Lalu kalau vena cava inferior ini dia tuh sebelum masuk ke atrium kiri di vena cava inferior ini akan menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis, lalu dia dialirkan ke VCI. Lalu selanjutnya ada sistem arteri. Apa sih arteri itu? Arteri itu diartikan sebagai pembuluh darah yang alirnya itu darahnya itu keluar atau menjauhi dari jantung. Nah, hampir semua arteri itu membawa darah kaya akan oksigen kecuali arteri atau truncus pulmonalis dan arteri umbilicalis yang membawa darah kaya karbon dioksida. Sistem peredaran darah sistematik ini dimulai dari aorta, aorta descendens, arcus aorta dan juga aorta descendens. Nah, bisa dilihat dari gambarnya ya ini. Ada aorta ascendens. Pada aorta ascendens itu akan muncul dua percabangan arteri kecil ke dekstra dan sinistra yang akan menjadi AA koronaria. Banyak AA koronaria ini akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri yang lain. Arteri yang tidak beranastomosis itu disebut sebagai N arteri. Lalu ada arcus aorta. Pada arcus aorta ini akan muncul tiga percabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas ke atas dan kepala, yaitu truncus brachiocephalica, arteri carotis, communis sinistra, dan juga arteri subclavia sinistra. Oke, ada truncus brachiocephalica itu dia itu nanti akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Nanti arteri subclavia dextra itu akan bercabang-cabang menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra, sedangkan arteri carotis communis dextra itu nantinya akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan eksterna. Nah, arteri karotis eksterna itu akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri karotis interna dia itu akan memvaskularisasi ke arah otak. Lalu yang kedua ada arteri karotis communis sinistra, dia itu akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan juga eksterna. Nah, nanti arteri karotis eksterna itu akan memvaskularisasi bagian wajah dan juga leher, sedangkan arteri karotis interna itu akan memvaskularisasi ke arah otak. Lalu yang ketiga itu ada arteri subclavia sinistra, dia itu akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas dan juga bagian sinistra. Lalu yang ketiga itu ada aorta descendens. Aorta descendens itu adalah lanjutan menurun dari arcus aorta. Aorta descendens itu nantinya akan dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracica dan juga aorta descendens pars abdominalis. Aorta descendens yang terletak lebih superior dari diafragma itu disebut sebagai pars thoracica, di mana aorta thoracica itu akan memvaskularisasi bagian perikardium, esophagus, interkostal dan juga sebagainya. Kalau yang aorta descendens yang terletak lebih inferior dari diafragma itu disebutnya sebagai pars abdominalis, di mana aorta thoracica itu akan memvaskularisasikan bagian sistem pencernaan dan organ-organ viscera. Yang perlu diingat lagi, kalau aorta descendens itu nantinya akan membelah menjadi dua, yaitu sepasang arteri iliaca communis, di mana arteri iliaca communis ini akan bercabang lagi dan memvaskularisasikan bagian hip organ, viscera dan juga ekstremitas bawah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.